Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Ada satu alasan kenapa Daniel Cairo ingin berbicara dengan Roman Dimitri beserta keluarganya tepat sebelum upacara promosi yang intinya di tengah-tengah ketidakpastian perang melawan Kronos yang sudah ada di depan mata, lalu juga Valhalla yang sedang menunggu kesempatan. Di tengah-tengah gejolak tersebut, Cairo tidak memiliki kekuatan untuk bertahan dan intinya Cairo bersedia bekerja dengan Dimitri dan bahkan jikalau nantinya Dimitri memenangkan peperangan dan ingin memperluas wilayahnya dari kerajaan menjadi kekaisaran, maka Cairo akan yang pertama kali bersumpah setia kepada Dimitri. Ya, itulah komitmen yang disampaikan oleh Daniel Cairo kepada Dimitri. Tapi sebagai gantinya, Roman harus memimpin serikat kerajaan dan membawa kemenangan. Mendengar perkataan tersebut, ayah Roman Dimitri pun berkata, "Roman, bagaimana menurutmu?" Dan tanpa berpikir panjang, Roman pun berkata, "Baiklah, aku berjanji akan memimpin serikat kerajaan dan membawanya menuju puncak benua." Karena memang sedari awal itulah tujuan utama Roman Dimitri, tak kalah dirinya terbangun di benua Salamander, yaitu untuk menguasai benua. Beberapa hari setelahnya, upacara promosi akhirnya segera dimulai. Baron Alvin, sang moderator, nampak sangat gugup. Upacara dilakukan di alun-alun kota Kronos. Memang upacara seperti itu biasanya dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Tapi ada yang spesial pada upacara kali ini, yaitu adanya nama Lauren Dimitri. Dan suasananya benar-benar berbeda. Bisa dilihat dari tamu-tamu yang datang. Setidaknya ada lusinan bangsawan dari berbagai macam penjuru benua. Bahkan Alvin sampai kelelahan tak kalah menyebutkan nama para bangsawan tersebut tepat sebelum upacara pelantikan dimulai. Walaupun awalnya gugup, tapi untungnya segala prosesi berjalan dengan sangat lancar dan tanpa disadari upacara pun berakhir. Ya, tapi memang itu telah berakhir bagi para siswa, tapi tidak dengan para pengunjung yang merupakan para bangsawan, karena tujuan utama mereka menghadiri prosesi tersebut adalah untuk menjalin hubungan dengan Roman Dimitri. Dan tak kalah Roman juga ayahnya berdiri dari kursinya, seluruh bangsawan pun mulai melirik satu sama lain. Dan itulah awal bagi mereka untuk bisa bertemu atau bahkan menjalin hubungan dengan Roman. Tentu saja dengan embel-embel mengucapkan selamat kepada Lauren dan memberikan hadiah. Dan orang yang pertama kali menghampiri Dimitri adalah Count Christine, pangeran dari kerajaan Umberto. Tentunya kehadirannya sedikit mengejutkan. Ayah Roman sempat bertanya apa yang dilakukan pangeran dari kerajaan Umberto di Kairos. Lalu Christine pun menjawab, "Oh, aku hanya ingin merayakan kelulusan ataupun promosi anak ketiga dari Baron Dimitri. Dan tentunya ia juga telah menyiapkan hadiah." Dan ternyata hadiah yang dimaksud adalah sebuah pedang yang dilapisi oleh berlian juga emas. Terlihat sangat berharga, tapi entah kenapa Lauren tidak begitu tertarik. Tapi tetap saja ia mengucapkan terima kasih atas hadiah tersebut. Dan setelahnya muncullah Count Samir. Ia juga mengatakan,
Hal yang sama dengan Count Christine sebelumnya, yaitu ingin mengucapkan selamat kepada Lauren, dan tentu saja ia juga membawa sebuah hadiah. Dan hadiah yang dibawa oleh Samir adalah sebuah artefak berbentuk seperti gelang, bisa digunakan di tangan juga kaki, dan beratnya bisa disesuaikan dari 5 kilo sampai 100 kilo. Dan yang lebih menarik adalah artefak tersebut bisa mengontrol aliran mana. Ya, walaupun tidak semewah hadiah yang diberikan oleh Count Christine, tapi ekspresi Lauren benar-benar berbeda. Ia nampak sangat antusias dan itu membuat Count Samir bangga. Ternyata usahanya tidak sia-sia, dan nasihat yang diberikan oleh Arbet terkait bahwa Lauren sangat mencintai ataupun ingin berkembang benar adanya. Oh ya, Count Samir ini dari kerajaan Frank ya. Nah, walaupun awalnya si Samir ini merasa bangga dengan hadiahnya, tapi ekspresinya langsung berubah tak kalah utusan dari kerajaan Hector muncul. Ia adalah Baron Berg. Hadiah yang diberikan adalah buku pelatihan dari legenda nomor 1 kerajaan Hector, yaitu Tarkan. Dahulu ia adalah pedang nomor 1 kerajaan Hector. Mendengar nama Tarkan saja membuat orang-orang terkejut, apalagi jika itu adalah buku yang merupakan catatan pelatihannya. Tentu saja itu bisa dikategorikan sebagai harta nasional. Bahkan Samir tidak pernah berpikir bahwa itu akan dijadikan hadiah untuk Lauren Dimitri. Tapi keterkejutannya belum selesai. Tak kalah utusan dari Redford tiba. Ia membawa sebuah box yang sangat besar dan isinya adalah artefak. Berbagai macam jenis artefak yang bisa digunakan untuk membantu Lauren dalam pelatihannya. Dan jika dilihat dari jumlah juga harga, tentu saja apa yang diberikan oleh kerajaan Redford lebih bernilai. Bahkan utusan tersebut berkata, jika artefak tersebut kurang ataupun sudah tidak bisa dipakai lagi, maka Redford akan mengirimkan hadiah yang baru. Dan saat itulah akhirnya Count Samir sadar bahwa tidak hanya dirinya yang meminta masukan dari Albert, melainkan hampir seluruh bangsawan juga ikut meminta nasihatnya. Upacara promosi pun benar-benar selesai. Baron Romero berterima kasih kepada setiap bangsawan yang telah memberikan hadiah kepada anaknya, dan tentu saja tidak akan melupakan kebaikan tersebut. Dan setelahnya tibalah waktu untuk mendeklarasikan kerajaan Dimitri. Oh ya, sebelumnya saat berpisah dengan Kairo, status Dimitri itu masih kadipaten, dan setelah pelantikan Lauren Dimitri barulah menyatakan secara resmi mengubah statusnya dari kadipaten menjadi kerajaan. Pesta besar pun diadakan. Seluruh utusan dari berbagai macam kerajaan dan bangsawan hadir. Lalu yang menjadi raja pertama Dimitri adalah ayah dari Roman. Sebenarnya ayah Roman ini ingin memberikan kursinya kepada Roman, tapi Roman masih terlalu sibuk dengan berbagai macam hal. Jadi menurutnya mungkin posisi tersebut lebih baik diserahkan nanti setelah berbagai macam hal terselesaikan. Setengah tahun setelahnya terjadi perbincangan antara pasukan Dimitri yang intinya itu berkaitan tentang peperangan saudara di Kekaisaran Valhalla antara Duke Vieto dengan keluarga kekaisaran. Walaupun mungkin skalanya tidak terlalu besar, tapi bisa dipastikan akan memakan banyak korban jiwa.
Nah, pertikaian tersebut dimulai sejak kematian Barbossa. Barbossa siapa? Itu adalah ranker top dari Valhalla yang dibunuh oleh Dimitri saat Valhalla berusaha untuk menjebak Dimitri. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut tanpa diduga entah dari mana muncul seseorang dengan tubuh penuh luka. Ia pun berkata, tolong Luna. Mendengar kata Luna, prajurit Dimitri pun langsung paham. Luna, bukankah itu kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Isabel? Melihat kondisi dari orang tersebut, bisa dipastikan bahwa kerajaan Luna berada dalam masalah. Beberapa hari kemudian, setelah diberikan perawatan, akhirnya prajurit yang terluka tersebut akhirnya siuman. Roman pun mengumpulkan para komandan untuk rapat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan Luna. Pertama, sosok tersebut memperkenalkan dirinya. Ia adalah Kaiden, seorang prajurit dari kerajaan Luna. Lebih tepatnya, bencana terjadi beberapa bulan sebelumnya. Saat masa gencatan Dimitri dengan kekaisaran Kronos, Ratu Luna belum kembali ke Arkadia karena ia ingin melihat rencana ataupun skema apa yang akan dilakukan oleh kekaisaran Kronos. Tapi siapa sangka beberapa hari setelahnya Ratu Luna tidak bisa dihubungi dan itu membawa petaka bagi benua Arkadia. Kenapa? Karena kekuatan ilahi Ratu Lunalah yang meredam rasa dingin di benua Arkadia. Perlu diketahui, benua Arkadia adalah benua dengan rasa dingin yang sangat amat luar biasa. Dan jika Ratu Luna tidak ada, maka itu menyebabkan kekacauan. Para penduduk akan sulit bertahan dan juga pasukan makanan akan menipis. Jadi pertama, Kaiden meminta Roman untuk membantu menemukan Ratu Luna dan tidak butuh waktu lama bagi Roman untuk menyetujuinya karena ada beberapa hal yang berhubungan antara Ratu Luna dengan Roman. Pertama, ialah yang mengungkapkan jati diri Alexander. Kedua, mungkin kerajaan Luna akan berperan dalam rencana Dimitri ke depannya. Jadi kehadiran Isabel sangat diperlukan. Tapi setelahnya Roman kembali bertanya, apakah tidak ada hal lainnya yang terjadi di sana? Kaiden terdiam sejenak. Lalu ia kembali menjelaskan, sebenarnya terjadi kerusuhan ataupun bencana. Benua Arkadia diisi oleh beberapa ras. Tapi karena masalah rasa dingin tersebut dan pasokan makan menurun, kedua ras lainnya memutuskan untuk mengakhiri masa perdamaian. Semuanya dilakukan untuk mengumpulkan bahan makanan. Dan yang pertama kali memulai peperangan tersebut adalah bangsa Orc. Dan mereka memulai perang juga karena kala itu bangsa Orc baru saja dipimpin oleh Raja Orc yang baru yang sangat suka peperangan. Ia adalah Grokas. Dan untuk memenuhi kebutuhan bangsanya, Grokas pun memutuskan untuk berperang. Dan sasaran pertama adalah kerajaan Luna. Dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Grokas, bahkan benteng pertahanan Luna tidak bisa menahannya. Dan setelahnya terjadilah pembantaian. Gudang makanan mereka juga telah direbut. Nah, disinilah Kaiden kembali meminta bantuan Roman untuk menghentikan Grokas. Tentunya itu bukan perkara mudah. Jika hanya mencari Ratu Luna itu bisa dia lakukan, tapi tidak dengan pergi ke Arkadia. Roman pun bertanya, apa alasan aku harus membantu Arkadia atau kerajaan Luna yang tidak memiliki hubungan apapun denganku? Lalu Kaiden pun menjelaskan bahwa ini semuanya berkaitan dengan perkataan Roman Dimitri sebelumnya, yaitu jika Arkadia terjadi masalah maka carilah aku, dan juga jika Roman mau membantu Arkadia terutama Luna, maka kerajaan Luna akan menjadi dinding bagi Roman Dimitri di daerah benua sana. Karena jika kerajaan Luna runtuh, ada kemungkinan pula bangsa Orc akan melintasi pegunungan dan pergi ke benua Salamander.
Kenapa mereka melintasi pegunungan? Tentu saja untuk mencari pasokan bahan makanan. Roman Dimitri agak tertarik dengan tawaran tersebut, apalagi mereka juga berjanji akan setia kepada Dimitri. Tapi tentu saja itu bukanlah permasalahan yang mudah. Roman pun meminta pendapat dari para bangsawan. Pertama, Viscount Lawrence setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kaiden, tapi tidak dengan Viscount Conrad. Menurutnya itu sangat beresiko. Jika kita menyeberangi pegunungan, maka kekuatan kita akan menurun dan itu akan rentan dalam hal kekalahan. Tapi jika kita tidak bergerak dan merekalah yang melintasi pegunungan, maka letak geografis Dimitri lah yang menguntungkan. Tentu saja jika dilihat dari argumen, apa yang dikatakan oleh Viscount Conrad lebih masuk akal. Akan tetapi Roman pun mulai mengingat beberapa hal serupa saat ia masih di dunia Murim. Tak kala Roman ingin menaklukkan Murim, ada suatu wilayah yang awalnya diremehkan tapi semakin lama semakin menyebalkan. Wilayah tersebut berfokus kepada kekuatan dingin. Ya, itu adalah Istana Es Laut Utara. Saat merebut posisi Chunma, Roman harus berhadapan dengan saudara tirinya yang ternyata masih bagian dari Istana Es. Ia pun melarikan diri ke Istana Es dan meminta bantuan mereka. Nah, Istana Es sendiri disebut sebagai wilayah terlarang karena cuaca ekstrim di sana. Dan benar saja, tak kala perang melawan Istana Es, pasukan Roman dibuat melemah karena harus bertahan melawan cuaca dingin yang ekstrim. Tapi untungnya Roman berbeda. Hanya dengan seorang diri saja ia bahkan bisa menghancurkan seluruh Istana Es beserta saudara tirinya. Tapi tentunya faktor cuaca dingin masih sangat berpengaruh dalam proses pertarungan. Apalagi orang-orang Dimitri saat ini belum begitu familiar dengan cuaca tersebut, tidak dengan Roman. Tapi akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, Roman pun setuju untuk membantu Arkadia. Akan tetapi ada 3 syarat. Pertama, Roman bertanya kepada Felix jika menggunakan sihir teleportasi berapa orang yang bisa ia bawa, dan ternyata hanya 30. Lalu setelahnya, jika masalah buruk terjadi, maka Dimitri beserta orang-orangnya akan kembali menggunakan gulungan teleportasi. Dan yang terakhir, jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka kerajaan Luna harus tunduk setia kepada Dimitri. Dan pada akhirnya, karena Roman hanyalah satu-satunya harapan bagi kerajaan Luna, Kaiden pun setuju. Setelahnya, Kaiden menyampaikan informasi tersebut kepada orang-orang di negara Luna. Tapi mereka nampak sangat khawatir apa yang bisa dilakukan 30 orang melawan ribuan pasukan orc. Ya, walaupun mereka pernah mendengar nama Roman Dimitri, tapi mereka belum tahu pasti bagaimana kekuatannya. Berbeda dengan orang-orang dari kerajaan Luna, ada sedikit secercah harapan di mata Kaiden. Alasannya sederhana, karena Ratu Isabel pernah mengatakan jika Roman Dimitri merupakan sosok yang berbeda. Ia telah melampaui kemampuan manusia, dan itulah yang membuat Kaiden sedikit tenang. Tapi masih ada satu masalah, yaitu terkait dengan cuaca ekstrim di sana. Kaiden ingin menjelaskan betapa bahaya dan dinginnya Arkadia, tapi Roman tidak terlalu menggubrisnya. Ia hanya berkata, "Tenang saja, aku akan mempersiapkan segalanya. Beri kami waktu 1 minggu untuk mempersiapkan, dan seminggu setelahnya baru kita berangkat." Ya, walaupun Roman berkata untuk tenang, tapi tidak dengan Kaiden. Ia tahu benar bagaimana cuaca ekstrim di Arkadia. Jadi ia takut 30 orang yang dibawa oleh Roman akan langsung kelelahan dan bahkan kesulitan menahan cuaca ekstrim di sana. Tapi sayangnya, setiap kali Kaiden ingin memberikan masukan, Roman Dimitri selalu saja mengabaikannya. Hingga tak terasa 1 minggu pun berlalu.
Persiapan pun selesai dan perjalanan menuju benua Arkadia akan segera dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.